Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Aska di Fakri Official. Jangan lupa tonton sampai habis ya, dan subscribe, like, komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aska di Fakri Official. Jadi pada malam hari ini materinya masih seputar muslimah, yaitu bagaimana seharusnya wanita muslimah itu berperilaku. Jadi sebelum untuk masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya, dan jangan lupa tonton sampai habis. Insya Allah bermanfaat banget untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita ke materi, yaitu bagaimana seharusnya muslimah berperilaku. Jadi kalian pasti tahu ya, kalau muslimah itu adalah perhiasan, karena patut banget untuk dijaga gitu. Dan salah satunya, kalau emang kita pengen dibilang wanita idaman untuk calon suami ataupun lelaki yang lain, perlunya kita untuk alangkah baiknya ya, kita itu untuk memperbaiki diri gitu. Jadi mengapa Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata bahwa sebaik-baiknya perhiasan di dunia itu adalah wanita yang soleha. Jadi aku sih pribadi nggak pernah beranggapan kalau aku tuh udah sempurna gitu. Nggak sih, nggak sama sekali. Tapi kalau ada yang beranggapan kayak gitu ya, mohon maaf, itu enggak ya. Bukan berarti aku memberikan ilmu seperti ini itu bukan karena untuk terlihat sudah lebih baik, sudah banyak ilmunya, enggak. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengoreksi diri gitu, apa yang salah dari kita ataupun apa yang kurang dari kita. Jadi kita berperilaku sebagai wanita ataupun muslimah hendaklah untuk memperbaiki diri, yaitu salah satunya merubah akhlak kita. Kalau akhlak kita masih jelek ataupun emang masih dipandang buruk terhadap orang lain, berusaha memperbaiki secepatnya. Karena kalau kita sudah sering melakukan hal yang tidak baik atau negatif terhadap orang lain, sekalipun kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, berubah, pasti dipandang orang tetap jelek. Karena apa? Karena kita sering melakukannya gitu. Jadi menurut aku gak ada kata terlambat untuk berubah gitu. Selagi niat dan berusaha ya, pasti ada jalannya gitu. Karena memang gak mudah sih ya, karena aku sudah mengalami. Karena dulu aku juga nggak terlalu dipandang baik, karena aku ingin berubah untuk jadi yang lebih baik lagi. Apa salahnya kan kalau nggak usaha? Nah, jadi di sini ada sedikit penjelasan beberapa sifat dari ciri wanita soleh itu seperti apa, bisa aku bacakan karena ini sedikit rangkuman dari aku sendiri. Yaitu yang pertama itu, wanita muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia beriman kepada Allah yang pertama, terus yang kedua adalah Muhammad, dan yang terakhir itu serta Islam kepada pedoman hidupnya. Jadi apa yang dimaksud dari salah satu sifat tersebut, yaitu dampaknya itu udah jelas banget ya, bisa melalui sebuah perkataan, perbuatan, ataupun amalan yang kita lakukan setiap harinya gitu. Dan kalau misalkan kita sudah melakukan terus tiba-tiba kita menjauhkannya, itu sudah termasuk murka Allah, murka terhadap kita gitu. Jadi itulah salah satu dampak ketika kita menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut gitu. Yang dimaksud perbuatan-perbuatan tersebut itu seperti apa? Yaitu tadi kita tidak beriman pada Allah dan juga Muhammad gitu.
Dan janganlah sekali-kali kita itu menyimpang dari ajaran-ajaran Allah. Misal kita tadinya sering sholat ataupun sering puasa, gara-gara ada masalah apa ya, makanya kita nggak ikut-ikutan lagi, nggak mau melakukannya. Jadi jangan kayak gitu ya, itu termasuk menyimpang ataupun menduakan Allah. Jadi sama aja menyekutukan Allah. Jadi yang kedua, ada wanita muslimah selalu menjaga sholat 5 waktu dengan wudunya dan khusyuk dalam menunaikannya, lalu mendirikan sholat tepat waktu sehingga tidak ada satupun yang menyibukkan dari sholat itu. Apa maksudnya? Maksudnya itu tidak satupun yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, sehingga nampak jelasnya pada saat sholat. Jadi sebab saat itulah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta benteng dari perbuatan maksiat. Nah, jadi kenapa kita perlu banget disuruh sholat 5 waktu, terus menjalankan yang lain-lainnya? Karena kita melakukan hal tersebut itu sudah dijauhkan lah dari perbuatan maksiat, dosa-dosa kecil ataupun yang lainnya gitu. Karena kalau kita setiap hari melakukan sholat 5 waktu ataupun sunnah lainnya, insya Allah kita itu bakal terhindar banget sama yang namanya larangan-larangan Allah ya, salah satunya maksiat tersebut gitu. Jadi aku himbau bagi kalian yang masih bolong-bolong sholatnya ataupun masih jarang melakukan sunnah-sunnahnya, perbaiki lagi, tambahkan amalan sholatnya ataupun yang sunnah-sunnah lainnya, karena itu udah termasuk mencegah kita dari perbuatan keji ataupun maksiat ya. Kalau kalian berusaha melakukan itu semua, insya Allah permudah, tapi kalian harus niat dan ikhlas dari dalam hati. Kalau kalian terpaksa ya sama aja bohong gitu. Lalu yang ketiga, ada wanita muslimah menjaga hijabnya dengan rasa senang hati. Jadi kita pakai hijab itu bukan terpaksa ya, ataupun karena mengikuti gaya-gaya kekinian gitu, enggak ya. Kalau emang niat hijrah atau berubah, ya lakukan dengan ikhlas ataupun dengan senang hati gitu. Jadi tidak keluar kecuali dalam keadaan berhijab rapi, mencari perlindungan Allah dan bersyukur kepadanya atas kehormatan yang diberikan dengan adanya hukum hijab ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesucian baginya dengan berhijab. Nah, jadi itu penting banget ya. Allah emang udah mewajibkan kita untuk berhijab. Karena apa? Karena memang kita itu termasuk banyak ya yang namanya aurat yang harus ditutup ya, termasuk rambut itu aurat banget gitu. Apalagi kalau udah balik itu dosanya udah mengalir ya kalau kita tidak berhijab. Dan seperti aurat yang lainnya, memakai baju kan harus tepat tangannya doang yang kelihatan, dan juga sebenarnya kaki juga harus tertutup sih kita, makanya kalau keluar harus pakai kaos kaki gitu. Dan kalau cadar sih sebenarnya sunnah, tapi ada yang bilang juga kalau cadar itu wajib gitu, tapi ya kebanyakan masih dibilang sunnah gitu. Jadi kalau aku sih pribadi kan, kenapa aku pakai cadar, karena aku menutupi aib-aib aku dulu yang pernah terlampau udah lewat. Makanya aku mau berubah diri, mau memperbaiki diri, mau merubah gaya hidup aku jadi lebih baik lagi gitu. Jadi bukan karena mengikuti kawan, bukan karena pengen dilihat alim ataupun yang lainnya, enggak sama sekali. Karena ini aku niat banget dari diri aku sendiri, aku ikhlas melakukannya tanpa paksaan dari siapapun, karena ini adalah memang udah jalan hidup aku ya, mungkin emang udah takdir aku seperti ini gitu. Jadi ada hukumnya ya kita berhijab ataupun melepas hijab ya. Jadi kalian bisa baca di surat Al-Ahzab ayat 156 ayat 59. Dan di sini Allah itu berkata,
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalian bisa buka di surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Di situ ada tentang hijab. Kalau kita tuh suruh pakai hijab. Jadi kalau kalian yang udah balik, maksudnya balik itu udah menstruasi, itu wajib banget buat kalian menutup aurat ya, karena kalian bukan anak kecil lagi, udah balik, udah besar ya, gitu. Jadi harus merubah diri, pakaiannya harus lebih ketat lagi, tertutup, jangan sampai ada rongga-rongga yang terbuka gitu, kecuali raut wajah, muka, telapak tangan, gitu. Kalau cadar sunnah, nggak wajib ya sebenarnya. Tapi kalau emang ya kayak seperti aku tadi bilang, ada yang bilang wajib gitu, tapi sebagian masih banyak yang bilang sunnah, jadi nggak apa-apa gitu. Terus yang keempat, ada wanita muslimah selalu menjaga ketaatan kepada suaminya, sayang kepadanya, mengajarnya kepada kebaikan, menasihatinya, memelihara kesejahteraannya, dan juga tidak mengeraskan suara, serta ridho tidak menyakiti hati orang lain. Jadi emang banyak banget ya peraturan bagi wanita muslimah itu, nggak cuma dari perilaku apapun itu ya yang sering kita lakukan. Jadi perkataan itu emang penting banget ya, harus benar-benar diperbaiki, karena takut apa yang kita omongin tuh salah dan malah nyinggung hati orang lain gitu ya. Jadi harus benar-benar jaga mulut kita, apa yang pengen kita sampaikan kepada orang lain harus kita pahami dulu, harus kita pikirkan dulu gitu sebelum bertindak, karena gak semua orang sama ya perilakunya atau sifatnya. Ada yang gampang penyinggungan, tersinggung, ataupun ada yang cepat sakit hatian padahal kita bercanda gitu kan. Jadi harus benar-benar dipahami dulu, diteliti lagi, dipikirkan lagi sebelum ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, karena takutnya apa yang kita sampaikan itu salah ucap, salah tidak takut apa yang kita maksud malah salah gitu, maksudnya nggak sesuai dengan apa pemikiran dengan orang lain itu gitu. Jadi kalau emang mau menasihati, carilah cara-cara yang pas gitu. Jadi janganlah sampai nasihatinya itu nasihati yang gimana ya, dengan cara-cara yang nggak benar. Misalkan itu kayak ngasih taunya kayak contoh-contoh nggak mau ngasih contohnya jangan yang udah pernah, jangan sambil main-mainan gitu, karena kan kalau misalkan sambil main-mainan kan takutnya kita ngasih taunya nggak bener gitu. Jadi coba diseriuskan gitu, karena aku juga pernah sih nasihatin orang tapi ujung-ujungnya bercanda, jadi dia nasihatinnya kayak bercanda-bercanda gitu, nggak serius. Jadi sama aja bohong kan, entah itu apa yang dia nasihatin benar atau enggaknya gitu. Dan yang terakhir ada wanita muslimah, wanita yang mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah, mengajar kepada mereka yang akidah yang benar, dan menanamkan ke dalam hati mereka pada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan mereka dari segala jenis kemaksiatan. Jadi nih kalian yang udah berumah tangga, sudah mempunyai anak, patut banget diajarkan anaknya untuk mengenal Allah dan Rasul. Karena apa? Karena penting banget ketika ntar tumbuh dewasa, mereka tahu jadi siapa yang menciptakan kita dan siapa yang telah melahirkan kita seperti ini gitu. Mungkin karena kalau nggak karena Allah, proses kita seperti ini nggak bakal wujud kita seperti kayak gini gitu. Jadi mendidik anak juga perlu dari akhlaknya, perilakunya, ataupun perkataan
atau perbuatannya itu benar-benar harus dipelajarinya benar-benar gitu. Yang termasuk jika kita melakukan sesuatu, apa yang kita perbuat harus hati-hati, karena anak kan gampang ya, kalau masih kecil gampang masuk gitu ke otak, gampang mengikuti atau meniru. Jadi hendak hati-hati banget sih sebagai anak. Dan kalau emang udah punya anak dewasa, udah seumuran kayak SD lah ya, umur kayak kelas 5, 6 ataupun SMP kelas 1, 2, 3 seterusnya, itu harus dijaga banget, apalagi yang sekolahnya di luar. Kalau di pondok insya Allah masih aman sih ya kalau menurut aku, karena dijaga ketat, karena di sana nggak main-main, fokusnya kepada Al-Quran. Jadi terjaga juga sih akhlaknya karena dibina dari sana, karena aku juga alumni pondok. Kalau menurut aku sih itu sih yang poin-poin yang penting sebagai wanita muslimah. Kalau misalkan cara berperilakunya seperti tadi sudah aku tuangkan ya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalkan ada sedikit yang mungkin kalian gak ngerti ataupun dari pengoresan aku jelasin tadi ada yang salah, perbaiki ya, karena aku juga masih belajar. Ada sedikit ilmu yang aku tahu, aku pasti kasih tahu ke kalian, karena kalau kita kasih ilmu di mana kita bakal tambah ilmunya gitu, bukan berkurang ya, malah kita mengajarkan kepada orang semakin ingat ilmu itu, jadi nggak pernah lupa gitu. Mungkin hanya itu ya sedikit materi dari aku tentang berperilaku sebagai muslimah. Jadi kalau kalian ada yang ingin tanyain aja ya, insya Allah aku bisa jawab semampu aku. Kalau misalkan ada kurang kata, saya mohon maaf banget, karena saya juga baru belajar. Insya Allah kedepannya bakal lebih baik lagi memberikan materi kepada kalian semua. Mungkin hanya itu. Apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata ataupun menyinggung hati kalian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.